Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan macam-macam IM4 dan apa perbedaannya serta fungsinya dari IM4 kuning, IM4 coklat, IM4 pink, dan IM4 biru. Silahkan video ini disimak sampai selesai dan jangan di skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. EM4 atau efektif mikroorganisme adalah larutan yang mengandung sejumlah bakteri baik dan menguntungkan. Dalam praktiknya, larutan ini dapat memperkaya bakteri baik bahan organik sehingga bisa dimanfaatkan dan sekaligus sebagai bahan pelindung untuk melawan bakteri jahat yang merugikan. EM4 ini memiliki aplikasi yang luas dalam bidang pertanian, peternakan, dan rumah tangga. Larutan yang menjadi produk unggulan ini telah digunakan di berbagai negara. Tahukah teman-teman, EM4 itu berasal dari mana? Ya, EM4 berasal dari Jepang, dibuat oleh Profesor Teruyo Higa, merupakan guru besar di Universitas Ryukyu, Okinawa, Jepang. Dan saat ini EM4 telah berkembang menjadi 4 varian jenis dengan fungsi yang lebih spesifik. Apa saja sih jenis IM4-nya? Ya, IM4 ada 4 jenis. Yang pertama, IM4 kuning, IM4 coklat, IM4 pink, dan IM4 biru. Perbedaannya, IM4 kuning, IM4 coklat, IM4 pink, dan IM4 biru adalah: 1. IM4 kuning yaitu untuk pertanian. Yang kedua, IM4 coklat untuk peternakan. Dan ketiga, IM4 pink untuk perikanan. Dan yang terakhir, IM4 biru untuk limbah atau toilet. Lalu, apakah penggunaan IM4 itu bisa ditukar atau tertukar? Perlu teman-teman ketahui, IM4 ini disebut juga sebagai mikroorganisme dasar atau bahan starter, sehingga tidak bermanfaat secara langsung pada objek sasaran. Akan tetapi, melalui perbaikan sumber daya, menstabilkan mikrobioma, keseimbangan mikroorganisme yang selanjutnya memberi manfaat bagi objek sasaran. Dan inilah penjelasan perbedaan IM4 kuning, IM4 coklat, IM4 pink, dan IM4 biru. Dari 4 jenis tersebut, berdasarkan fungsi dan kegunaannya, kandungannya, dan warna kemasannya seperti apa. Yang pertama, IM4 kuning, yaitu untuk pertanian, adalah jenis IM4 paling awal yang populer digunakan di bidang pertanian. Disebut juga IM4 pertanian dengan warna kemasan berwarna kuning. Yang kedua yaitu IM4 coklat, yaitu untuk peternakan. IM4 coklat adalah produk kedua yang kandungannya lebih terspesialisasi untuk pakan dan tubuh hewan, sehingga disebut juga IM4 peternakan. Warna kemasannya yaitu coklat. Yang ketiga yaitu IM4 pink, yaitu untuk perikanan. Merupakan IM4 yang sering digunakan oleh para budidaya perikanan atau pertambakan ikan, udang, dan ikan hias dalam akuarium. IM4 ini juga disebut IM4 perikanan dengan kemasan berwarna pink. IM4 pink ini dapat memperbaiki ekosistem perairan, khususnya memperbanyak komunitas bakteri baik dan menekan keberadaan bakteri buruk yang dapat menyebabkan berbagai penyakit dan kegagalan dalam pembenihan ikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu IM4 biru. Penggunaannya untuk limbah atau toilet.
IE4 biru menjadi produk IE4 terbaru. Produk ini merupakan turunan dari produk-produk sebelumnya. IE4 ini juga disebut sebagai IE4 limbah atau toilet. Di pasaran ada juga yang membedakan kemasannya menjadi dua jenis, yaitu biru muda untuk limbah dan biru tua untuk toilet. Apa saja sih kandungan dari IE4 biru ini? Kandungan IE4 biru yaitu bakteri fotosintetik, bakteri asam laktat atau Lactobacillus sp, Actinomycetes sp, Streptomycetes sp, jamur fermentasi dan ragi. Manfaat IE4 limbah biru mengurangi limbah padat dan cair. Fermentasi dari mikroorganisme baik menetralkan bau yang tidak sedap pada WC, septic tank atau saluran pembuangan got, dan menurunkan kadar BOD dan COD limbah perairan, menekan pertumbuhan mikroorganisme baik patogen. Bahan untuk mendaur ulang limbah organik menjadi pupuk dengan proses yang sama dengan IE4 pertanian. Lalu bagaimana cara pemakaian IE4 biru ini? Pada saluran pembuangan dapat dituangkan secara langsung atau dengan dilarutkan dalam air terlebih dahulu atau juga bisa disemprotkan. Dan pada bahan organik limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, prosesnya sama seperti IE4 pertanian, yaitu melalui jalan fermentasi pada sistem anaerob atau tanpa udara. Dan jika ada pertanyaan apakah penggunaan IE4 itu bisa ditukar, beberapa pertanyaan ini jadi pertanyaan banyak orang. Penggunaan IE4, apakah IE4 pertanian bisa digunakan untuk peternakan, perikanan atau limbah? Apakah IE4 peternakan dapat digunakan untuk perikanan? Atau juga apakah IE4 perikanan bisa digunakan untuk peternakan atau limbah? Dan pertanyaan sejenis lainnya. Jawabannya adalah IE4 kuning atau pertanian dapat digunakan sebagai pengganti IE4 limbah atau toilet. Namun tetapi tidak dapat digunakan untuk peternakan, terutama perikanan. Alasannya, IE4 pertanian mengandung beberapa bahan tambahan khusus untuk tanah dan tanaman. Meskipun mungkin tidak cukup berbahaya pada hewan besar atau hewan menyusui karena bisa jadi mereka mendapatkan dari pakan, tetapi tidak pasti takaran tepat yang dibutuhkan dan dikhawatirkan bisa mempengaruhi kesehatan hewan ternak. Terkhusus untuk tambak perikanan yang sangat sensitif dengan kandungan bahan tambahan, hormon dan perangsang lainnya dapat memicu lonjakan alga dan plankton dalam tambak. Namun untuk mengurai limbah dan toilet aman digunakan. IE4 peternakan dapat digunakan pada pertanian dan limbah, tetapi tidak aman untuk perikanan. Alasannya, kandungan dalam IE4 peternakan bisa mensupport untuk fermentasi pertanian dan mengurai limbah. Namun untuk perikanan tambak yang sangat sensitif untuk tidak digunakan kecuali memiliki pengalaman. Dan IE4 limbah atau IE4 biru dapat digunakan untuk pertanian karena fungsi dan kandungannya itu mirip dengan IE4 kuning dan tidak aman untuk peternakan ataupun perikanan. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan dan fungsi dari IE4 kuning, IE4 coklat, IE4 pink, dan IE4 biru. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan dengan penjelasan dari video ini, teman-teman bisa tidak salah lagi dalam membeli dan tidak salah dalam aplikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe-nya.